Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas kembali soal-soal latihan tadi yang kita simulasikan. Bang soal ada sekitar 121 soal, hanya saya ambil 46 soal. Jadi soal-soal ini pernah rilis di UP itu yang pertama. Yang kedua bisa dijadikan sebagai pedoman ya. Pedoman sekiranya nanti ketika ada soal yang keluar seperti ini nanti menambah referensi kita lah dengan soal-soal yang akan kita hadapi besok gitu ya. Baik, yang pertama ada disajikan gambar pesawat ya. Jadi saya pesawat ini pada gambar di atas adalah salah satu penerapan teknologi yang ada di sekitar kita sebagai guru IPA. Anda dapat menggunakan foto di atas sebagai pendahuluan pada materi. Ini asal muasal pesawat ini dia terinspirasi dari apa? Pertama kali. Hewan. Hewan bener. Jadi siapa itu toko-toko Eropa ya yang bersaudara itu ya, yang dia menemukan rakitan pesawat itu dia kan melihat ada burung bisa terbang di situ kan. Nah, jadi bagaimana sekiranya burung itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa bermanfaat buat manusia, maka dia menggunakan rancangan dan lain sebagainya, akhirnya bisa dihasilkan produk berupa pesawat terbang. Nah, di sini dia menggunakan rem angin, Bapak Ibu. Rem anginnya ini, ya, rem angin ini yang terinspirasinya dari kepakan sayap burung, Bapak Ibu ya. Jadi rem anginnya. Jadi pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada di berbagai kendaraan ya. Ada di roda 4, ada truk gitu ya, ada bis. Biasanya kalau di rem itu nah ini biasanya itu namanya rem angin Bapak Ibu ya. Nah, ini terinspirasi dari sayap burung Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas? Pak, Bu, Pak. Masih bingung, Pak. Kenapa? Bingungnya kenapa, Bu? Bingungnya kenapa, Bu? Karena saya tadi jawabnya inspirasi struktur tumbuhan. Benar, Bu. Yang keluar kemarin itu ini, Bu. Apa namanya disajikan kotak mobil, Bu ya. Kaca mobil. Iya. Kemudian di kaca mobilnya ini ada butiran-butiran airnya di sini, Bu. Nah, ini kan. Nah, ini kalau kayak gini, ini berarti dia terinspirasi dari tumbuhan gitu kan. Contohnya pada apa? Pada daun talas, Bu. Oke. Nah, air pada daun talas kan tidak bisa nempel kan di situ kan, sehingga diterapkanlah itu dalam kaca mobil gitu ya, agar sekiranya ketika tetesan air itu mengenai kaca mobil dia langsung bisa meluncur tanpa harus membasahi kaca mobilnya yang bagian drivernya itu gitu. Namun terkadang terjadi pengembunan di situ. Kenapa kok terjadi pengembunan? Karena udaranya yang di luar sama di dalam berbeda. Jadi kalau ketika terjadi hujan, maka Bapak Ibu harus nyalakan AC di mobilnya. Kenapa? Biar tidak terjadi pengembunan. Kalau Bapak Ibu matikan AC, maka ngembun itu kacanya sopir. Bahaya sekali. Nanti nggak bisa melihat ada benda di depannya nanti gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, jelas, Pak. Izin Pak, Jelas. Gimana Bu Devi? Yang kalau contoh teknologi yang terinspirasi dari perubahan medan magnet kayak gimana itu Pak? Medan magnet, bel listrik Bu? Yang dari listrik. Bel listrik. Jadi bel listrik itu kan ada kumparannya Bu di situ Bu. Pergerakan bunyi tingtong itu kan karena ada pengaruh medan magnetnya itu di situ. Oh iya Pak. Ya. Kalau Pascal Pak? Pascal itu kan Bu, hidrolik itu Bu, yang bulu bambu itu Bu. Yang tekanan Pak, yang kayak gimana itu Pak? Bulu bambu. Bulu bambu itu yang ini Bu, yang apa namanya permainan Jedoran Pak. Kalau di
tempat saya namanya apa? Sentotan namanya itu, Bu. Jadi dari bambu itu yang bambu pakai bambu, Pak. Pistol dari bambu, Bu. Oh iya. Kalau hukum Newton, Pak? Newton banyak, Bu. Jadi kan ada hukum 1 2 3 di situ kan. Intinya satu, benda itu seimbang. Yang kedua, apa namanya? Benda diam menjadi bergerak, bergerak menjadi diam gitu kan. Ada gaya aksi reaksinya gitu. Banyak, Bu. Aksi fraksi ya, Pak? Iya. Oh iya. Ya, makasih Pak penjelasannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas, Bu? Ya, sudah jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjut nggih. Nggak ada. Ini, Bu. Pada pembelajaran materi keterkaitan gaya dengan gerak, butannya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode eksperimen dan diskusi. Berikut adalah data pemetaan nilai ulangan harian siswa dengan KKM 70. Hukum 1 Newton di atas rata-rata. Hukum 2 Newton di bawah rata-rata. Hukum 3 Newton pas KKM dan di atas ya. Alternatif tindakan butannya yang paling tepat adalah melakukan pembelajaran remedial untuk materi hukum 2 Newton. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di sini, kalau nilainya masih di bawah KKM, ya maka kita wajib mengadakan remedial. Remedial itu untuk nilai di bawah KKM. Begitu kan? Nah, kita lihat dari 3 tabel ini yang di bawah KKM di mana? Di hukum 2 Newton. Berarti hukum 2 Newton ini harus ada remedinya. Karena nilainya di bawah. A. Melakukan pembelajaran remedial untuk materi hukum 2 Newton dengan model inquiry bebas. Nah, kalau kita kasih model inquiry bebas, wong ini Pak KBM aja dia di bawah KKM, kalau model inquiry bebas kira-kira bisa hasilnya baik nggak kira-kira Bapak Ibu? Enggak. Tidak kan? Dia masih perlu bimbingan karena remedi kan di sini kan. Nah, discovery learning juga nggak mungkin di situ. Melakukan pengayaan, nah belum tuntas kalau dikasih pengayaan, jelas bukan. Melakukan pembelajaran ulang untuk seluruh materi. Kenapa harus seluruh materi? Kan yang di bawah KKM itu cuma hukum 2 Newton. Maka yang tepat adalah hukum 2 Newton yang D. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Ya. Saya lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Iya, Pak. Pak Amir merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai apersepsi. Apersepsi itu kan awal ya, kegiatan di awal pembelajarannya. Oke. A. Siswa diminta membaca bahan. Oh jelas bukan. Di awal kok anak disuruh membaca, bukanlah, salah. Menjelaskan, apersepsi, bukan, belum masuk menjelaskan. Menjelaskan lagi juga bukan. Oke. Mendemonstrasikan, ini berarti kan udah masuk berarti di sini kan? Juga bukan. Maka jawaban yang tepat adalah mengorientasikan siswa. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Ya, Bu Sri Molina. Ya jelas, Pak. Lanjut. Lanjut, sepakat. Oke. Ini nggak ada. Oke. Perhatikan KD berikut ini mempresentasikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap. Ini ada nggak tadi Bapak Ibu? Saya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, baik. Saya lanjut. Oh, nggak ada lagi. Nggak ada. Banjir nggak ada. Sinkronus. Nah ini, ada ini ya. Perhatikan rumusan tujuan pembelajaran IPA berikut. Melalui pembelajaran model PBL, siswa dapat menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik, dan terampil menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, berperilaku teliti, jujur, tekun terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi. Guru melakukan pembelajaran di era pandemi COVID-19 di dalam jaringan. Hati-hati Bapak Ibu. Berarti jelas, kalau dalam jaringan
Yang ditanyakan bahan ajar kan. Nah, dalam jaringan berarti dia harus sinkronus. Asinkronus, kita sisihkan dulu asinkronus, salah. Kemudian video diproses secara sinkronus, betul. Bahan mencetak berupa gambar yang digawe, ini kurang tepat. Menyisakan 3 jawaban. Bahan ajar, kalau sinkronus bahan ajarnya kan bukan bahan ajar cetak berarti kan. Nah, ini cetak, maka ini salah. Menyisakan 2 jawaban, C sama D. D, video audio yang diproses secara sinkronus dalam pelaksanaan pertemuan dalam jaringan. Ataukah C, bahan ajar non cetak. Nah, yang benar yang C. Kenapa yang C? Karena pertanyaannya bahan ajar, maka harus ada clue-nya, yaitu bahan ajar. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Tadi saya jawab D, Pak. Gitu ya. Bingung dan D ya. Karena video Ya, Bu. D itu salah karena apa itu, Pak? Karena video audio itu termasuk media bukan bahan ajar atau gimana? Oke, karena pertanyaannya bahan ajar, maka kita lebih memilih pada ada clue bahan ajarnya, Bu. D, ini termasuk video audio bisa dijadikan sebagai media, Bapak Ibu. Oh iya. Oke ya. Nah, sehingga lebih tepatnya di sini, maka jawabannya tepat adalah yang C. Jelas, Ibu Sri Molina? Iya, Pak, ya. Bahan ajar. Baik, saya lanjut nggih. Ya, Pak. Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ini nggak ada listrik ya. Siswa SMP pada umumnya pada fase remaja. Pak Senda hendak melakukan pembelajaran IPA pada indikator menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Sesuai dengan karakteristik siswanya. Kalau siswa SMP cenderung bagaimana Bapak Ibu? Individu apa kelompok nih? Kelompok. Kelompok. Jelaskan yang pertama, kelompok. Nah, berarti kita pilih di sini yang kelompok. Oh, ini kelompok 1 gitu kan. Mana lagi kelompok? Ada lagi nggak? Enggak sih punya masalah. Nggak ada. Nah, berarti jawabannya tepat yang B malah. Sudah. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Allah jelas, Pak. Jelas ya? Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan? Saya lanjut. Lanjut. Baik, saya lanjut. Nggak ada. Nah, ini. Pak Rudi akan melakukan pembelajaran KD menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk tekanan darah dan seterusnya. Pak Rudi ingin siswanya lebih terampil dalam mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Ini sudah sering keluar loh Bapak Ibu. KD-nya di sini KD 3. KD 3 berarti dia kognitif. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah diberikan kesempatan untuk praktikum. Salah, bukan. Yang lebih tepat adalah yang D. Ini karena kognitif Bapak Ibu. Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya. Ini berarti termasuk ranahnya C3. C3. Siswa dapat menerapkan. Nah, menerapkan ini juga C3 di sini. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya. Bu. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Sehat ketiga penerapan, jadi harus jawaban ke lebih tepatnya penerapan. Oke. Baik, saya lanjut ya. Ini nggak ada ya. Ini biologi nggak ada. Saya kosongin tadi nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada. Yang tentang belahan bumi utara itu Pak Tri. Ya, sabar Bu. Sedang saya ini kan ya. Sabar Bu. Ini nggak ada. Biologi ini nggak ada. Ini ya? Ini Pak, ini. Iya. Yang ini Pak. Soalnya Pak, perhatikan gambar berikut. Udah, seret besar nih.
Ini 2020, 2029, 2090 sampai 99. Ini prediksi ya Bapak Ibu ya. Prediksi. Nanti di belahan bumi utara ini dia lebih warnanya lebih menghitam ya. Kita lihat di sini dari parameter suhu yang ditampilkan, hitam itu berarti suhunya lebih besar ya. Ini ya. Suhunya lebih besar ya hitam ini. Ini di sini. Sama kan di sini kan? Sama. Faktor yang menyebabkan laju peningkatan suhu ya. Ini yang ditanyakan. Laju peningkatan suhu di belahan bumi utara lebih cepat dibanding di belahan bumi selatan adalah, jawabannya, apakah karena banyak letusan gunung berapi, konsentrasi ozon di atmosfer BBU semakin menipis, peningkatan kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh melayanya lapisan es di Arktik, kelimpahan tanah BBU memfasilitasi populasi. Lah ini Bu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan Kemenak ya. Ada tuh dalam surat Al-Qur'an, surat apa ya tuh ya? Telah nampak kerusakan di permukaan bumi ya. Pak, Bu. Iya. Betul ya? Iya, Pak. Akibat apa? Tidak bisa keluar, yo. Akibat apa? Sumber yang lain, yo. Telah nampak kerusakan. Bapak Ibu Kemenak loh, ayo Bapak Ibu Kemenak. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini dalam surat Al-Qur'an ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Bapak Ibu, tahun 1994, kurikulum Kemenak itu berbasis terintegrasi dengan Al-Qur'an. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan materi pelajaran IPA, harus waktu refleksinya itu harus menyampaikan kandungan Al-Qur'annya di situ. Ini materi ini terletak di surat apa, materi ini terletak di surat apa, kandungannya apa, dan lain sebagainya itu harus disampaikan di refleksinya. Nah, ini sudah pernah diterapkan di kurikulum Kemenak tahun 94 itu saat itu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kayak gini, ini jelas kenapa kok suhu di sini lebih tinggi. Oh, karena di sini kan daratannya lebih luas sehingga memfasilitasi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, penebangan pohon dan lain sebagainya, sehingga suhu permukaan semakin naik ya, menyebabkan suhunya lebih panas daripada yang di belahan bumi selatan. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Bu, Pak. Bukan karena konsentrasi ozon, Pak. Konsentrasi ozon di atmosfer BBU semakin menipis. Apa penyebabnya menipis, Bu? Apa, Bu? Kenapa kok menipis? Faktor pertamanya apa? Karena ada kenaikan suhu toh. Banyak gas karbon dioksida di lapisan atmosfer, gitu kan? Sehingga lapisan ozonnya semakin menipis di situ kan. Jadi faktor utama yang menyebabkan itu faktor ozon itu yang setelahnya, Bu. Setelah terjadi penebangan, setelah terjadi aktivitas manusia di situ, baru nanti gas-gas rumah kaca yang ada di lapisan atmosfer semakin banyak berkumpul, ozonnya semakin tipis di situ. Oke, Ibu, jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Perhatikan gambar. Berdasarkan grafik tersebut, faktor yang menjadi penyebab utama kenaikan permukaan air laut. Kita lihat, Bu, di sini, Bu, ya. Ini yang bawah ini menyatakan tahun ya. Di bawah ini menyatakan tahun. Kemudian di samping sebelah kanan ini permukaan air laut ya. Jadi apa tuh? Water sea level ya. Water sea level.
Level kenaikan air laut. Sebelah kiri apa, Bu? Bu, Pak. Karbon dioksida, Pak. CO2, karbon dioksida. Berarti jawabannya jelas di sini. Konsentrasi Peningkatan karbon dioksida. Oke? Ada pertanyaan? jelas Pak. Jelas ya? Mudah loh. Asli mudah. Soal apa sih ini? Nah, ini lokasi di A banyak terdapat gunung berapi. A itu di sini. Kita lihat di sini. Yang dekat dengan A itu adalah garis hitam. Garis hitam itu menyatakan subduction zone. Oke, subduction zone berarti dia subduksi lempeng. Selesai. Silakan tanggapannya. Iya Pak. Jelas? Jelas Pak. Pak, maaf kok saya nggak bisa lihat ini ya yang Bapak presentasikan. Hah? Gangguan di saya ya, Pak? Yang lain gimana yang lain? Lihat Pak, jelas. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Gangguan di saya ya, Pak? Iya, Bu. Coba Ibu apa refresh, kalau masih tetap kayak gitu Ibu keluar masuk lagi, Bu. Oh, iya ya. Iya, Ya, masuk. Pak, saya keluar dulu. Masuknya bawa gorengan, Bu ya. Bukan yang pertama, Pak. Oke, baik. Saya lanjut, Bapak Ibu. Iya, Pak. Perhatikan peta topologi berikut. Oke, baik. Di sini ada pertanyaannya adalah melihat kondisi peta seperti pada gambar, langkah mitigasi bencana yang tepat. Ini di kota apa sih nih yang ditanyakan? Oh, nggak ada di sini ya. Oke, kita lihat di sini pelan-pelan. Di sini menunjukkan jenis tanah. Jenis tanah kan di sini kan. Ada aluvial coklat ke Labuan, aluvial ke Labu, litosol coklat, regosol coklat, dan seterusnya. Nggak kenal lah saya, sama kayak Ibu mungkin nggak kenal. Kemudian di sini ada apa? Curah hujan. Oke, kira-kira Bapak Ibu, kalau ada curah hujan sama jenis tanah, mitigasinya tentang apa ini? Ini bahasa apa ini? Longsor Pak. Longsor. Longsor. Udah, kita pilih longsor. Ini dia. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Udah pandai-pandai nih Bapak Ibu. Enak sudah ini kalau kayak gini. Oke, nomor 61. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Oke. Lanjut Pak. Bu Yayu, dengar suara saya? Bu. Baik. Saya lanjut untuk nomor 61. Oke. Sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Iya Pak. Baik, mohon maaf saya lanjut lagi Bapak Ibu. Perhatikan grafik gerak lari seekor kuda di bawah ini. Percepatan benda saat kuda bergerak dari detik kedua sampai detik kelima. Berarti di sini. Kedua sampai kelima. Kita lihat yang di sebelah kiri. Kiri itu tentang apa? Kecepatan. Kecepatan. Ya, kecepatannya. Oke. Kalau pada bahas tentang kecepatan, berarti pada detik kedua sampai dengan detik kelima, kecepatannya tetap apa berubah Bapak Ibu? Tetap Pak. Tetap Pak. Kalau tetap berarti dia GLB atau GLBB? GLB. GLB. Kalau GLB berarti percepatannya berapa? 0. Jadi jawabannya Sama 0. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Saya terkecoh tadi Pak Tri. Gimana Bu? Nah ini saya cuman terkecoh di nomor 2. Jadi kan ada soal kemarin waktu belajar saya bagi antara percepatan dengan waktu 10 bagi 2 dapat 5, pas lihat tadi astagfirullah ternyata salah. Pak. Oke. Silakan Bu Yulianti Nasari.
Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Iya, ini sudah pernah saya dapat soal ini, tapi saya kok nggak jelas-jelas ya Pak. Itu yang nanti yang membedakan GLB dengan GLBB itu seperti apa Pak? Yang kadang-kadang kan ada yang soal seperti ini yang jawabannya 5. Itu tadi yang V dibagi dengan T yaitu 10 dibagi 2 yaitu hasilnya 5. Juga saya pernah dapat soal seperti itu. Yang saya tanyakan tuh membedakan GLB dengan GLBB-nya itu harus seperti apa, Pak? Oke Bu, saya menjelaskan kembali apa bedanya GLB dengan GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan, adalah sebuah benda yang bergerak lurus dan beraturan. Beraturan di sini maksudnya dia punya ciri khas. Apa ciri khas dia? Kecepatan tetap. Sampai kapanpun, detik berapapun kecepatannya tetap. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, ya dia 10 meter per sekon terus. Konstan. Lampu merah ya 10 meter per sekon, dia nggak berhenti. Gitu ya. Ada nenek nyebrang ya 10 meter per sekon, tetap ya. Jadi nggak akan berhenti. Ini kalau GLB. Sehingga karena kecepatan tetap, otomatis cirinya dia nggak punya percepatan. Kecepatannya 0 gitu ya. Kemudian kalau percepatan 0 maka berlaku persamaan S gitu ya, jarak sama dengan V dikali dengan T. Ini kalau GLB. Beda dengan GLBB. Kalau GLBB dia itu kecepatannya berubah. Jadi awalnya bendanya itu diam kemudian bergerak. Berarti kan ada perubahan kecepatan. Awalnya bendanya bergerak, kemudian dia diam. Berarti ada perubahan kecepatan. Karena ada perubahan kecepatan, maka dia memiliki percepatan. Percepatan atau perlambatan dengan nilai yang tetap. Hati-hati Bapak Ibu ya. Percepatan atau perlambatan tapi nilainya dia tetap. Maksudnya, jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon, kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, berarti kecepatan tiap detiknya bertambah 2. Jadi misal ya, kecepatan awalnya kecepatan awalnya 3 aja, biar angkanya beda, 3 meter per sekon. Kemudian percepatannya gitu ya. Percepatannya itu adalah 2 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, di sini berarti artinya di sini saya tulis ini artinya benda bertambah kecepatannya sebesar 2 meter per sekon tiap detik. Berarti di sini awalnya kan 3 ya. 1 detik kemudian maka dia akan berubah menjadi berapa Bu Pak? 5. 2 detik kemudian berubah menjadi 7. Berapa? 7 Pak. 7. Tinggal ditambah aja. 3 detik kemudian dia akan berubah menjadi berapa? 9 gitu kan. Nah, 9. Nah, ini ada persamaan ringkasnya. Kalau GLBB ada 3 ya, ada 3. VT gitu ya, sama dengan V0 plus AT gitu ya. Kemudian ST gitu ya, sama dengan V0T kuadrat. V0T kuadrat gitu ya. Oh, ini salah nulisnya. Bentar. Saya lainkan. Nah, ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. Setengah AT kuadrat gitu ya. Oke, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini adalah persamaan-persamaan dalam GLBB Bapak Ibu. Diingat-ingat ya. Kapan kita menggunakan yang atas, yang tengah, atau yang bawah tergantung pada soalnya.
Oke, saya kembali pada Ibu Yulianti Nasari. Perbedaan antara GLB sama GLBB bisa dipahami apa mboten, Bu? Iya Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Dipelajari Oke. ya. Coba Bu Yulianti Nasari coba Iya. dilihat. Gerak dari 0 sampai ke 2. Kecepatannya berubah nggak? 0 kecepatannya Dari 0 iya. sampai 2. Kecepatannya berubah nggak? Ya itu kan ada garisnya ya Pak ya. Berubah ya? Iya, berubah. Berubah berarti ini Itu ada kesini. garis. Ya, nah, aku lihatnya yang garis lengkung itu ya betul. Berarti ini termasuk gerak apa ini, Bu? Itu GLBB ya, Pak? GLBB. Oke, bisa, Bu? Oh. Paham, Bu? Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi tanggapannya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjut, nggih. Nomor 62. Gaya otot F yang harus dikerahkan AD agar posisi seperti gambar adalah titik. Oke. Gaya otot F-nya. Ini kita lihat di sini. Ini ada titik tumpunya, Bapak Ibu. Di sini titik tumpunya. Gaya ini memiliki lengan 5 cm. Oke. Ada yang memiliki lengan bawah yang beratnya 100 Newton. Mengangkat beban 100 Newton pula. Kalau kita lihat pada gambar, ada berapa gaya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti tinggal kita masukin di sini. Tuh, 1 sama dengan tuh 2 ditambah tuh 3. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Tuh 1 itu yang FO, arahnya ke atas. Sedangkan WL sama WB karena arahnya ke bawah, saya pindah ruas sehingga biar jadi plus juga. Artinya tuh 1 sama dengan tuh 2 ditambah tuh 3. Apa tuh momen gaya? Tuh itu adalah gaya dikali dengan lengan gayanya. Nah, kita lihat lengan gayanya yang FO itu 5 dikali FO sama dengan TO2. TO2 berapa nih Bapak Ibu? WL kali berapa? Lengan gayanya berapa? 20. Yakin? 25. 25. Oke ya. Kali 100. WL ditambah dengan berapa ini? Lengan gayanya? WB-nya berapa? 45 ya? 45 WB. Nah, saya bagi 5 semua jadinya FO sama dengan 5 WL. WL-nya saya masukkan ya, atau biar dulu lah, biar nggak bingung. Ditambah 9 WB. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, Bisa, FO sama dengan 5 dikali 100 ditambah 9 dikali dengan 100. Berarti sama dengan 500 ditambah dengan 900. Jawabannya adalah 1400 Newton. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Pak, Bu. Jelas. Jelas? Iya. Oke. Baik, saya lanjut nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini enggak ada. Nah, ini keluar ini dalam soal-soal UP ini. Ya lihat. Kenapa, Bu? Yang lihat, Pak. Iya, yang Lia Iya, ini. Lia. Iya. Jawaban tepatnya gimana? Tanya si Lianya.
Besok-besok saya ubah. Reski mengkonsumsi gitu ya. Oke ya, oke. Baik. Lia mengkonsumsi 10 gram protein dan 5% energinya dimanfaatkan untuk olahraga menarik pegas dengan konstanta sekian sehingga meregang sekian secara berulang. Jika energi protein adalah 16 kJ per gram, artinya 16 kilojoule per gram. Itu artinya tiap 1 gram memiliki energi sebesar 16 kilojoule. Oke, Ibu, paham ya? 16 kilojoule per gram artinya tiap 1 gram memiliki energi sebesar 16 kilojoule. Oke. Nah, kita cari dulu di sini ketersediaan energi. Oke, ketersediaan energinya di sini dia mengkonsumsi berapa? 10 gram. Kalau 1 gram dia memiliki energi sebesar 16 kilojoule, berarti kalau 10 gram berapa? 10 kali 16. 160 ribu ya. Joule ya. Oke, sampai sini bisa apa enggak? Paham enggak? Ya, paham, Pak. Paham ya? Oke, baik. Berarti tapi di sini 5%-nya. 5%-nya aja yang digunakan. 5% dulu, persen. 5% dikali dengan 160.000. Sama dengan berapa nih? Bu, Pak. 80.000. Ya kah? 8.000 ya? Hah? 8? 8.000. 8.000 joule. Oke. Ini kurang S-nya nih, Bu. Beda maknanya nanti. Ketersediaan energi. Oke ya. Oke, ini energi yang tersedianya. Sret. Nah, 8.000 joule. Oke. Sekarang energi yang diperlukan. Dia aktivitasnya ngapain? Pegas kan? Menarik pegas. Kalau menarik pegas, dia punya energi potensial pegas, EP pegas. Sama dengan setengah dikali dengan K X kuadrat. Sama dengan setengah, konstantanya 160 kali 160 dikali dengan ini nih berapa nih? 50 cm. 50 cm ya. 50 cm kita ubah ke meter. Berapa nih? Setengah. Oke, setengah ya. 0,5 kan? 0,5 kan? 0,5 itu sama dengan 1/2. Oke ya, gitu ya. Nah, berarti ini saya tulis 1/2 dikali dengan 1/2. Jadinya sama dengan 20. Berapa? 20, Pak. 20, Bu. 1/860 ya. 20 ya. Nah, sehingga pertanyaannya, maka Lia dapat melakukan perulangan pegas sebanyak berapa kali? Dari sini kita tulis, berarti dia gimana? N-nya di sini aja ya. N sama dengan 8.000 energi yang tersedia dibagi dengan energi yang dibutuhkan gitu kan. Sama dengan 400 kali. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Maaf Pak. Yang di EP energi potensial sama dengan 1/2 kali apa? Kali apa? Pangkat 2 itu adalah ketetapan ya Pak rumusnya? Rumus energi potensial pegas Bu.
Maaf Pak, saya orang biologi. Paham Bu, harus paham Bu, Iya, iya. memang Bu. Iya Bu. Iya. Kasih Pak. Oke Bu, ada lagi? Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Puyeng dah. Maaf, kalau ada yang tidur bangunin Bu ya. Masih bang kayaknya Pak. Mual-mual, Pak. Mual. Alhamdulillah, berarti kalau mual positif Ibu, semoga cepat ya. Oke, lanjut. Kumparan berbentuk persegi, ukuran panjangnya 20 kali 10. Oke ya. Berarti kalau ada persegi di sini, ini persegi panjang mestinya ya. Ini karena posisinya tidak sama. Kalau sama itu kan, gitu kan. Ini redaksinya perlu diperbaiki ini. Kumparan persegi panjang dengan ukuran 20 berarti luasnya A sama dengan 200 cm persegi kan? Dari mana? Panjang kali lebar 20 kali 10 sama dengan 200. Ini kita ubah ke meter sama dengan naik berapa Bapak Ibu dari senti ke meter? Pangkat 2. Ya. Bagi 100. Dibagi 10.000. Dibagi 10.000. Good. Hasilnya 0,02 meter persegi. Meter persegi. Oke ya. Nah, lilitannya 100 berputar tegak lurus 90 derajat dengan benda magnet sekian. Kecepatan sudutnya 40 rad per sekon. Ini sudah ada omeganya di sini ya. Sudah ada omega di sini. Omega gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan gigitan induksinya E gitu ya. Saya kasih ini Bu, saya kasih garis biar jelas. Red gitu ya. Berarti kita tulis E gitu ya. E sama dengan NBA omega gitu ya. Gitu. Berarti kita tulis sama dengan N-nya 100 dikali dengan B-nya 0,4 dikali dengan A-nya 0,02 gitu ya. Dikali dengan omeganya 40 gitu ya. Berarti sama dengan, nah di sini tinggal kita coret Bapak Ibu, yang bisa kita coret ya. Ini Bu 100 sama ini bisa kita coret ya. Kemudian nolnya ini dengan yang di sini bisa kita coret. Sehingga sisanya adalah 1 dikali dengan 4 dikali dengan 2 dikali dengan 4, maka hasilnya adalah sama dengan 32 volt. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas? Puyeng? Ngantuk? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sebuah kapal kapal feri memiliki bobot 500 ton. Kapal tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang yang memiliki rata-rata massa 60 kg. Feri tersebut akan tenggelam jika seluruh lambung kapal berada di dalam air dengan volume lambung kapal sebesar 560 meter kubik. Jumlah penumpang maksimum yang dapat diangkut oleh feri tersebut sekitar berapa? Jadi kalau saya punya kapal gitu ya, gambar kapal gimana? Kita gambar gini aja. Ini kapal gitu ya. Oke, kapal ini dia punya massa, berarti dia punya V di sini. Dia punya V kan. Punya berat kapal, V kapal. Kemudian kapal ini kan dinaiki sama orang-orang ya di situ ya. Kita gambar ini orang 1, orang 2, orang 3, orang 4 dan seterusnya. Berarti kan namanya orang-orang ini tadi dia juga punya berat juga kan? Berat juga yang ke bawah juga dia punya V ya. Kita tulis ini V orang. Kemudian karena kapal ini ada di fluida ya, ada di fluida. Ini ada lautnya gitu ya. Maka kapal ini memiliki gaya ke atas yang namanya dikenal dengan gaya apung. Dia punya gaya ke atas dari fluida yang dikenal dengan gaya apung FA. Nah, dari gambar ini, analogi gambar ini, kita mengetahui bahwasanya ada berapa gaya Bapak Ibu?
Bu. 3. 3, Pak. Apa aja? Yang FA. Terus? Ya, gaya ke atas, yang di bawahnya. Oke. FA-nya ke atas ya. Berarti saya tulis FA sama dengan W kapal. W kecil ya. W kapal ditambah dengan W orang. Oke. Ya, sudah tinggal kita masukkan aja. FA itu kan rho fluida dikali dengan gravitasi dikali dengan volume tercelup V tercelup sama dengan W kapal massa kapal dikali dengan gravitasi ditambah dengan W orang. W orang itu berarti N banyak orang gitu ya. N banyak orang. Ini kan orangnya yang naik lebih dari satu nih Bu ya. N orang gitu ya. Dikali dengan masanya, massa orang dikali dengan gravitasi. Nah, di sini karena ada gravitasinya pada semua deret, ini bisa saya coret gravitasinya. Sehingga menyisakan rho-nya ada nih air laut gitu, 1000 gitu kan. 1000 dikali dengan V tercelup akan tenggelam ya jika air ya memasuki lambung kapal gitu kan. Jika seluruh lambung kapal berada dalam air dengan volume ini 560, berarti kita masukkan 560 sama dengan massa kapal berapa nih Bu, Pak? 500 ton. 500 ton. 1 ton berapa kilo? 1000. 1 ton? 10.000. Ya kah? 5.000. 1 ton berapa kilo? 1000. Berarti ini 500.000 kilo ya. Oke ya. Saya tulislah di sini 500.000 ditambah N, kita nggak tahu banyaknya orang, dikali dengan 60 tiap orangnya ya. Nah, berarti di sini kan kita tinggal pindah ruas aja. 560.000 dikurangi dengan 500.000 sama dengan 60N. Bawahnya 60.000 kan? 60.000 sama dengan 60N. Berarti N-nya berapa nih Bapak Ibu? 1000. Oke. N-nya berarti 1000. Jawabannya adalah 1000. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelaskah? Ada pertanyaan kah? Jelas, Pak. Jelas ya. Lima juta. Oke, baik. Saya lanjut ya. Oke. Oke. Nomor 67. Oke. Pada kondisi tertentu, anjing menjulurkan lidahnya dan terengah-engah untuk mengurangi penguapan kalor tubuhnya. Pernyataan yang tepat terkait informasi tersebut adalah salah. Penjuluran lidah merupakan respon tubuh anjing agar penguapan kalor tubuh lebih cepat. Hal tersebut analog dengan manusia yang berkeringat ketika cuaca panas. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya. Ya Pak, tadi saya jawab Pak. Ya.
Saya salah tadi, Pak. Kenapa, Bu? Nggak tahu. Punya saya tadi jawabannya benar. C kalau nggak salah. C ya. Iya. Salah berarti. Mudah-mudahan besok kalau ada soal lagi nggak salah, Pak. Saya ingetin aja jawabannya. tipikal ini, Bu. Tipikal apa namanya? Soal-soal penguapan ini banyak loh, Bu. Nggak selalu kayak gini loh, Bu. Kadang ditampilkan daun jati yang meranggas gitu, Bu ya. Kemudian mulut buaya yang terangkat gitu, Bu. Terus apalagi banyak, Bu, tipe-tipe soalnya, Bu. Jadi Ibu harus hati-hati di situ. Jangan ngapalin jawaban, konsepnya aja dipegang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngapalin jawaban nanti nggak ketemu. Gitu. Baik. Ya. Berarti konsepnya gimana, Pak? Tentang penguapan. Bukan mengurangi, Bu. Jadi mempercepat penguapan, Bu. Ini kan yang buat salah kan karena Ibu jawabnya ini karena mengurangi, Bu. Yang benar itu mempercepat penguapan. Jadi misalkan begini, Ibu minum teh panas, Bu ya. Biar cepat dingin ditaruhlah di atas lepek kan? Iya, Pak. Kenapa ditaruh di atas lepek? Memperbesar permukaan. Memperbesar permukaan berarti kan biar lebih cepat proses penguapannya. Yang kedua niupkan udara di atas tehnya tadi itu juga untuk mempercepat penguapan, bukan mengurangi penguapan. Jadi kalau Ibu lagi gerah nyalain kipas angin gitu, Bu ya. Nah, gerahnya kan cepat hilang kan? Iya. Kenapa? Ya karena kena kipas tadi, Pak, anginnya jadi hilang. Jadi biar penguapan yang keluar dari tubuh Ibu semakin cepat. Akhirnya Ibu bisa penguapannya udah keluar semua, maka Ibu bisa keadaannya normal lagi gitu loh. Jadi bukan mengurangi, karena kipas itu hanya muter udara, tidak ada menambah udara dingin di situ. Beda sama AC, Bu. Oke ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Baik. Saya lanjut. Ini ada nggak tubuh manusia ini tadi? Ada, Pak. Ada ya. Nomor terakhir. Oke. Faktor yang menyebabkan jadi tubuh manusia itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Jadi ketika dia tenggelam ketika dia hanyut dia akan tenggelam. Tapi ketika udah jadi mayat dia mengapung. Kenapa kok mengapung? Ada perkembangan bakteri yang menghasilkan gas sehingga kayak ini loh Bapak Ibu. Apa ya? Logam kalau ditaruh dalam air dia mengapung apa tenggelam? Tenggelam. Kapal kok mengapung? Bu, Pak, kapal kok mengapung? Kenapa? Takdir. Karena tidak tenggelam, Pak. Iya, kenapa kok nggak tenggelam? Kapal kan juga terbuat dari besi. Oke, saya jelaskan. Kapal itu terbuat dari besi. Besi kan, besi kalau dimasukkan dalam air dia tenggelam. Tetapi di bagian kapal, di bagian bawahnya ini ada namanya lambung kapal. Lambung kapal ini berisi udara, Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu tahu panci nggak, Bu? Iya, Pak. Kenal sama yang namanya panci. Kenal, Bu ya? Panci itu kalau ditaruh di dalam air, dia bagaimana, Bapak Ibu? Mengapung. Mengapung. Kenapa kok mengapung? Karena ada bagian cekungnya di situ kan? Begini kan? Nah, ini kan pancinya kan. Dia mengapung lah. Kalau pancinya ini saya tutup, Bu. Saya tutup ya pancinya, saya tutup. Kemudian di sini saya kasih batu-batunya udah. Saya kasih batu. Seret, saya kasih batu. Saya kasih batu lagi. Saya kasih batu lagi. Saya kasih batu lagi. Saya kasih batu lagi. Dia tenggelam apa enggak kira-kira, Bu? Tenggelam. Enggak lah, tetap ngapung, Bu. Coba dah. Kenapa? Karena ada udaranya di sini. Seandainya pancinya bocor, airnya masuk tenggelam dia, Bu. Sama dengan kapal. Seandainya lambung kapal ini bocor, dia akan tenggelam.
Ya, nah, jadi sama kayak tenggelamnya kapal Titanic, Bu, ya. Kapal Titanic itu dia kan, apa namanya, saat itu kapal Titanic itu kan kapal yang sangat besar, Bu, ya, mewah, megah gitu kan. Dan saat itu pembuatnya sudah mengklaim bahwa kapal ini adalah kapal anti tenggelam. Dia, nyatakan demikian, Bu. Padahal padahal, Bu, ya, semuanya itu atas kehendak Allah loh, Bapak Ibu. Kapal itu bisa mengapung, kapal itu bisa tenggelam, kapal udara bisa terbang. Karena, dalam salah satu buku hadis itu dikatakan akan ada suatu zaman di mana besi itu bisa mengapung, besi itu bisa terbang, ya. Jadi kalau kalau zaman dulu itu zamannya masih zaman Masehi dulu kan besi itu tenggelam, Bu. Bener nggak? Bu, Bu. Benar, Pak. Bener ya? Akan ada akan ada suatu zaman besi itu bisa terbang. Bener nggak, Bu? Bu, Iya, Pak. Benar, apa? Benar, Pak. Pesawat. Nah, akan ada suatu zaman besi itu bisa mengapung. Apa kapal laut? Bener kan? Terbukti kan? Iya, Pak. Maka Al-Quran itu benar, Bu. Jangan ragu di dalamnya situ. Nah, karena pesertanya kemenak, saya harus bicara sama ini ya, sama apa namanya, kiblatnya di Al-Quran gitu ya. Beda kalau saya nyenangin saya sama Kemendikbud, saya nggak berani begitu, Bu Apri ya, mohon maaf ya. Banyak ini soalnya. Iya, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Ustaz juga, Pak. Ya Bu ini. Bu. Pak, kayak Ustaz juga. Oke ya, jelas nggih Bapak Ibu nggih? Iya, Pak. Jelas ya, oke baik. Maka ini jawabannya adalah C, karena ada bakteri-bakteri yang menghasilkan gas menyebabkan banyak gas di dalam tubuh manusia sehingga dia mengapung saat menjadi mayat di situ. Oke, saya lanjut nih Bapak Ibu, soal 69. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika diketahui R1 6 ohm, R2 2 ohm, R3 6 ohm, E-nya 10 volt, maka lampu yang menyala paling terang adalah titik-titik. Oke, rangkaian ini bisa saya ubah menjadi kayak gini Bapak Ibu. Gambarnya kayak apa ya? Begini. Ini kayaknya kita bukan privat fisika, ini kayaknya privat ini kita. Privat. Agama ya, Pak. Ada agamanya juga di sini. Astagfirullahaladzim. Kata nyambungkan satu ayat itu kan banyak pahalanya, Pak. Gitu ya. Apalagi Oke, jadi ini kalau rangkainya saya gabungkan jadinya kayak gini. Ini yang R2-nya gitu ya. Oke, kemudian saya buat. Nah, ini saya pindah ke atas semua aja lah. Yang ini ya. Sorry. Oke. Kenapa nggak mau? Kenapa juga nggak mau? Nah, ini saya pindah ke atas. Ini saya pindah ke atas. Ini kalau gambar di PDF agak ini ya, masih mudah gambar dibuat nih. Butuh kesabaran kalau di PDF. Oke, ini yang ada A-nya. Sret. Di sini ada lingkaran, ada A-nya di sini ya. Ada A-nya di sini. Ini yang gambar R1, Bu, ya. Kemudian yang R3, ini saya pindah ke atas lagi nih, Bapak Ibu. Saya pindah ke atas lagi. Sret di sininya. Sudah. Oke. Di sini saya gambar lagi. Nah,
Oke. Berarti di sini mana? Oke, baik. Berarti di sini saya tulis di sini ada R3, di sini ada R1, di sini ada R2. Oke. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Iya, Pak. Bisa. Berarti R1 sama R3 seri apa paralel? Paralel, Pak. Paralel. R3 dengan R1 ya, Ya, paralel ya. Baru nanti masuk ke R2. Artinya di sini arus ya. Arus itu kan mengalir. Nah, ini salah saya ini. Ini itu. Duh, salah. Balik. Kepanjangan. Iya. Kepanjangan ini. Bentar, Bapak Ibu sabar. Kepanjangan. Kenapa kepanjangan ini seharusnya kecil aja, nggak usah panjang-panjang. Karena kecil itu menunjukkan kutub negatif ya. Yang panjang itu menunjukkan kutub positif gitu kan. Nah, berarti di sini arus itu dia mengalir keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Dia keluar di sini kan, terbagi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kemudian dia di sini keluar lagi, masuk lagi, gabung lagi jadi satu di sini. Berarti kalau dari gambar yang paling besar itu mengalir arus dari R berapa, Bu? Pak? R2. R2 kan? Maka R2-nya paling terang dibandingkan R1 sama R3. Jika jawabannya adalah R2. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Bu, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Ada yang backgroundnya fisika nggak di sini? Ada nggak? Ada, Pak. Iya, Pak, hadir. Hadir, alhamdulillah. Bisa Bu ya? Insyaallah. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini tadi pembuluh. Ini ya. Bambu Bu. Yang tadi ditanyain ini, Bu. Tembakan dari bulu bambu. Ya. Saya background fisika, Pak, tapi sudah lama tidak menyentuh fisika. Terus Ibu selama ini disentuh siapa? Bu? Ya. Bu? Iya, halo? Backgroundnya Ibu fisika. Udah lama nggak pegang fisika. Terus Ibu megang apa? Iya. Ini saya ngajarnya malah matematika, Pak. Oh, masih nyambung lah, Bu. Masih nyambung. Kalau Ibu disuruh ngajar biologi nggak nyambung. Orang biologi suruh ngajar fisika juga nggak nyambung. Baik, kita kembali. Ini jawabannya Pascal ya, dongkrak hidrolik. Silakan jawabannya Bapak Ibu, tanggapannya. Jelas? Jelas, Pak. Enak udah kalau jelas-jelas gini. Pak, aku salah yang ini, Pak. Kok bisa salah, Bu? Saya belum apal-apal modulus Young, konduktivitas termal, dan hambatan jenis. Oke. Itu harusnya dihafal mana yang yang kaku dan mana yang tidak kaku itu kan Pak, harusnya hafal gitu. Ya. Modulus Young, wujud benda. Jadi saya tulis di sini ya. Modulus Young besar. Modulus Young besar artinya dia kaku. Kalau semakin kecil berarti dia elastis.
elastis. Oke. Ya, Bu, saya juga ngajar astronomi kapan hari, Bu. Oke, baik. Elastis ya. Kemudian kalau konduktivitas termal berarti dia besar ya, besar berarti dia merupakan konduktor panas ya. Kalau kecil, termalnya kecil, berarti dia isolator. Isolator panas ya, bukan listrik. Nah, kalau di sini hambat jenis besar, berarti dia termasuk isolator listrik. Tapi kalau hambat jenis kecil termasuk konduktor. Berarti dia termasuk konduktor listrik. Sudah, tinggal kita ini sesuaikan. Pak Joni ingin membuat kombinasi 3 lapis benda, bagian bawah tidak mulur. Tidak mulur itu berarti apa, Bu? Kaku kan? Kaku itu berarti di sini kalau kita lihat bisa diambil dari V, bisa diambil dari X, bisa diambil dari Z. Yang kaku-kaku itu kan. Nah, mampu menghantarkan panas dengan baik, berarti kita pilih konduktivitas termal yang besar. Ada yang 200, ada yang 100. Berarti X-nya gugur. Paham sampai di sini? Bu. Pak. Iya, Pak. Bangun. Iya, Pak. Paham. Namun sebagai isolator tadi hambat jenisnya gimana? Isolator hambat jenisnya besar. Ya, besar ya. Ini ya. Nah, berarti kita pilih yang Z. Oke, berarti yang X gugur. Yang V gugur. Berarti nanti yang bagian bawah itu isolat yang Z. Kita pilih deh. Oh, berarti ada A sama D. Di sini jawabannya udah salah di sini. Yang B salah, yang C salah, yang E salah. Coba kita lihat. Bagian tengah tidak mudah mulur. Bisa X, bisa V. Mampu menghantarkan listrik. Cari yang kecil, yaitu berarti yang X gugur. Sehingga jawaban yang tepat adalah ini udah gugur. Silakan Bapak Ibu. Pak, Bu. Paham, Pak. Paham ya? Ya. Oke, baik, alhamdulillah kalau paham. Mohon maaf, saya tanya, yang dari Kemenak ada yang ASN enggak? Pak, Bu. Ada, Pak. Ada yang ASN? Ada, Pak. Bu Sri Molina? Iya, Pak. Oke, yang lainnya honor semua? Honor, Pak. Oke. Enggak apa-apa, Bu. Saya juga honorer, Bu. Enggak usah bingung. Santai aja. Ya. Iya, Pak, betul. Oke, ya. Baik, 72. Di dekat mata normal 25, jarak lubang, maka perbesaran angular. Perbesaran ini kasusnya akomodasi enggak? Tidak berakomodasi. Dari mana? Lihat gambarnya di sini. Gambarnya di sini
ini tidak nyambung. Karena nggak nyambung maka dia nggak berakomodasi, sehingga perbesarannya M sama dengan gitu ya 25 dibagi 5. 5, Pak. 5. Udah selesai. Wah, mudah fisika kok. Ya, Pak, kalau ditahu rumusnya, Pak. Bu, kalau lupa rumusnya coba dikali, nggak ada coba dibagi, nggak ada coba dijumlah, nggak ada coba dikurang. Kalau masih nggak ada berarti ibu belum beruntung. Betul itu, Pak. Oke. Supaya kaca pada filamen lampu pijar tidak pecah ketika dinyalakan, maka harus dibuat dari bahan gelas yang mempunyai koefisien muai ruang besar. Kenapa? Karena terjadi pemuaian gitu kan. Pemuaiannya muai ruang, maka butuh koefisien muai ruang yang besar. Oke, Bapak Ibu jelas? Ya, Pak. Ini lumayan jelas, Pak. Oke, baik. Lanjut nih, nomor 74. Lanjut apa cukup nih Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Itu Yang temennya nyambung, Pak. dibangunin, yang tidur-tidur dibangunin tuh. Baik. Oke. Di laboratorium terdapat peralatan sebagai berikut. Baterai, katrol neraca, bolam, besi, pemberat, sama saklar agar dapat digunakan dalam pembelajaran topik tertentu secara efisien. Pak Wawan membagi alat tersebut kepada 2 kelompok. Pembagian yang paling tepat adalah baterai itu mesti dia berkaitan dengan bolam. Mesti dia berkaitan sama saklar. 146. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. 75. Duh, soalnya. Perhatikan gambar gunung es 88.000 meter persegi. Sebongkah gunung es terapung seperempat bagian. Jika massa jenis air laut 1,1 gram per cm kubik, maka massa es itu, nah ini kita ubah dulu nih dalam SI. 1,1 kalau kita kalikan 1000 ketemu 1100 kg per meter kubik gitu ya. Oke, kemudian volumenya sudah ada. Oke, kalau kita amati di sini berarti di sini pada gambar ada gaya ke atas karena kena fluida ini namanya FA gitu ya. FA pung. Kemudian si S ini dia punya berat ya. Dia punya berat. Berat ini namanya W. Ya. W. Sehingga dari sini kita ada 2 gaya FA sama dengan W. Setuju? Pak, Bu. Bu, Pak. Iya, Pak. Oke. FA tadi rho dikali dengan G dikali dengan V tercelup sama dengan W itu massa dikali gravitasi gitu kan. Nah, ada G-nya saya coret nih. Nah, sehingga menyisakan di sini adalah rho tadi 1100 dikali volume tercelup. Volume tercelupnya berapa, Bu, Pak? 3/4 kan? dari Karena seperempat dia terapung berarti tenggelamnya dia tercelup tenggelam berarti 3/4 bagian. 3/4 dari 8.000. Gitu kan? Berarti sama dengan 3/4 dikali 8.000. 6.000 kan? Oke. 6.000 meter kubik. Berarti kita cari aja. 6.000 sama dengan M. Berarti hasilnya 6,6 kali 6,6 kali
10 pangkat 6. 6. Ini adalah masa. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Pak, Bu. Bu, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Mudah-mudah. Oke, jelas ya? Oke, baik. Nah, ini kimia nih. Ada yang kimia nggak di sini? Pak, Bu. Bu, Pak. Mungkin nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Getah karet yang baru disedot dari pohonnya berbentuk cair. Cara ini merupakan salah satu contoh khusus solid. Selanjutnya getah ini diberi asam asetat dengan maksud agar dia membeku untuk bisa diolah lagi. Nah, ketika karet itu membeku, maka getah karet yang membeku itu disebut dengan lateks, Bapak Ibu. Ya, istilahnya begitu. Ya. Sama dengan nomor 77 kimia. Ya. Gambar mekanisme deterjen dalam membersihkan kotoran minyak. Ya. Ya, berdasarkan gambar tersebut deterjen bertindak sebagai dia pengangkat ini ya. Jadi ada kotoran ada pada kain, kemudian ada molekul deterjen yang dicelupkan, yang larutkan dalam air gitu ya, sehingga molekul-molekul deterjen ini bisa mengangkat ini minyak yang melekat pada kain. Nah, di sini fungsi deterjen di sini sebagai emulsifier kotoran minyak sehingga bisa mengangkat. Ini hanya hafalan aja ya menurut saya ya, tidak begitu sulit kok. Ada di modul kalau nggak salah ini ya. Ada, Pak. Ada, bener ada. Oke, nomor 78 juga ada di modul juga ya. Kegiatan praktikum materi asam dan basa ke garam. Siswa menggunakan larutan asam sulfat encer, padahal di laboratorium hanya tersedia larutan asam pekat. Oleh karena itu, siswa harus melakukan aktivitas pengenceran sendiri. Kelainan yang sering terjadi dalam proses pengenceran adalah mata atau bagian tubuh lainnya terkena asam sulfat yang pekat dan korosif karena percikan asam sulfat pekat. Hal ini dapat dihindari. Maka prosedur pengenceran yang sebaiknya dilakukan, mengambil sejumlah air dan dimasukkan secara hati-hati ke dalam labu pengenceran, baru kemudian asam sulfat pekat ditambahkan ke dalamnya dengan perlahan dan hati-hati. Jadi airnya ditambahkan dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Jelas, Pak, untuk soal ini. Alhamdulillah. Mudah-mudah semua kok ya Allah, gampang. Lulus semua nanti Bapak Ibu ini. Amin ya Allah. Ini. Nih, dari gambar tersebut larutan tingkat elektrolit dari kuat ke lemah. Larutan elektrolit itu apa, Bu? Pak? Apa ini larutan elektrolit? Elektrolit kuat ya? Ya. Cirinya terionisasi sempurna. Ya. Kalau lemah, ya, lemah dia terionisasi sebagian. Kalau dia bukan, ya, di sini bukan elektrolit, berarti dia tidak terionisasi. Jadi kalau Bapak Ibu praktikum, kalau biasanya itu kan larutan elektrolit kuat, dia timbul gelembung, nyala lampu terang. Kalau larutan elektrolit lemah, hanya timbul gelembung, nyalanya redup, atau bahkan nggak nyala, hanya gelembung aja. Kalau non elektrolit, maka dia tidak timbul apa-apa di situ, gitu kan. Nah, secara mikroskopis kalau kita lihat, ternyata dikatakan terionisasi sempurna, maka anion dan kation itu terpisah Bapak Ibu ya. Jadi plus minusnya terpisah dalam larutan. Kita lihat di sini. Kalau HZ di sini, HZ dia terpisah nggak? Terikat berarti dia bukan elektrolit. Kalau ini dia terpisah antara HY sama HX terpisah, tapi lebih banyak HY berarti ini dia kuat. Ini berarti dia lemah. Gitu kan?
Sehingga dari kuat ke lemah HY, HX, HZ itu jawabannya. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Udah ya? Udah. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya, Bu, silakan tanya, Bu. Lanjut nih. Ada yang tanya tadi? Bu. Pak. Lanjut, Pak. Oke, kilang minyak bumi, pemisahan minyak bumi, destilasi ya. Destilasi ini pemisahan berdasarkan titik didih. Oke ya. Kalau filtrasi berdasarkan apa nih Bapak Ibu? Penyaringan. Penyaringan berdasarkan apa berarti? Ayo apa ayo? Ayo apa ayo? Apa Bu? Ukuran partikel. Ya, ukuran partikel ya. Jadi ada yang lolos dari penyaringan namanya filtrat, yang tersaring namanya residu atau ampas gitu ya. Nah, jadi ini filtrasi. Kalau kromatografi berdasarkan perbedaan apa Bu? Perbedaan distribusi fase gerak molekul ya, ini ya. Perbedaan distribusi fase gerak molekul. Ya, kromatografi. Kalau dekantasi Bapak Ibu? Dekantasi? Apa Bu? Pak? Apa Bu? Mengendapkan gitu ya. Nah, jadi orang zaman dulu itu kalau mau minum air gitu Bu ya, dia ngambil dari sumber itu dia taruh dulu di sebuah wadah ya, atau di ember, diendapkan dulu Bapak Ibu. Kemudian setelah diendapkan gitu ya, dia endapkan lagi, ditimbal lagi yang satunya. Jadi nggak langsung nggak langsung dimasak, nggak langsung diminum. Jadi diendapkan dulu ya. Nah, ini namanya dekantasi. Kalau sublimasi apa nih Bapak Ibu? Sublimasi? Bu, Pak. Apa? Apa Bu? Bahasanya apa sih? Bahasa sehari-harinya apa? Ini dengan cara apa sih? Bahasa caranya menyublim. Menyublim ya. Jadi biasanya itu kalau ada kapur barus ya, kapur barus itu ya. Jadi kapur barus itu dia dipanaskan gitu ya. Kemudian di atasnya bejananya. Jadi ketika saya punya bejana di sini, ini kita isikan dengan kapur barus di sini gitu ya. Kita isi dengan kapur barus. Kemudian ini di bagiannya ini kita panaskan gitu ya, kapur barusnya gitu ya. Kita panaskan. Kita kasih api di sini. Ya, ini kita panaskan dengan api di sini ya, kita panaskan. Nah, ini kan menguap ya, tapi di atasnya kita tutup lagi di sini. Kita kasih bejana lagi. Nah, bejana ini kita kasih es batu. Mau es batu. Yang terjadi kan airnya uapnya terkurung, dia terkondensasi di sini kan. Ya, nah, karena di atas ini dingin, uap ini dia akan nempel di sini. Nah, ini sublimasi namanya. Oke, paham Bapak Ibu?
Pak, Bu. Ya, Pak. Tidur ya. Pusing ya. Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke, besok ini Bu ya, simulasi biologi Bu ya. Pak. Siap ya? Simulasi biologi ya besok ya. Iya, Pak. Baik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ada. Ya. Izin Pak, Ya, Bu. ada soal yang tadi tentang STEM, yang ada STEM-nya Pak. STEM. Soal nomor berapa itu tadi? Kenapa Bu? Jangan Pak. STEM. Ya Bu. Ini Bu. Bukan awan itu kan Bu? Ini ya. Awan ini. Ya, Bukan. Ya, bukan Pak, masih bawahnya lagi jangan berarti. STEM yang bawah. Yang pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM. Pak. Mana Bu ya? Proyek pada pendekatan STEM memungkinkan peserta didik untuk Sabar Bu. Sabar saya cari dulu ya. Oke. STEM. Kok nggak ada ya? STEM. Apa Bu? Bagaimana Bu kata-katanya Bu? soalnya Pak, pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM memungkinkan peserta didik untuk pilihannya itu ada menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja, kemudian melakukan kunjungan wisata secara bebas, kemudian meneliti keberhasilan rancangan produk. Jawaban saya tadi salah Pak, yang melakukan observasi pada lingkungan. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM memungkinkan peserta didik untuk ini Bu ya. Bu. Iya Pak. Ini ya. Pembelajaran berbasis proyek. Ini kan? Jangan Oke. Jangan Pak, saya lihat. Ya ini. Benar? Ini Iya, ya. Pak. Oke, Bu. Iya, Pak. Bu Apri masih on? Masih Pak. Mangga Bu. Iya, Bapak Ibu nomor 85, pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM. Memungkinkan peserta didik untuk, kalau dia proyek Bapak Ibu, dengan STEM itu kan apa? STEM kepanjangannya sains, teknologi ya kan Bapak Ibu? Yep. Art, matematik. Maka kalau yang A kita lihat menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja. Ini kan nggak tepat ya Bapak Ibu, proyek masalah mudah-mudah saja itu pasti kurang tepat, maka itu salah. Yang B, melakukan kunjungan wisata secara bebas. Melakukan kunjungan wisata juga kurang tepat. Yang C, meneliti keberhasilan rancangan produk, karena dia proyek pasti berhubungan dengan produk, kata kunci soalnya. Maka yang tepat C.
Yang D, kenapa Sarah melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah, itu PBL. Yang maka salah, yang E melakukan observasi pada lingkungan, itu pengamatan juga, itu salah ya Bu, karena dia berbasis project, berarti kata kuncinya harus ada produk Bu Devi. Oh iya Bu. Kalau yang observasi Bu, Kalau dia observasi pada lingkungan maupun observasi itu kan pengamatan, mengamati. Bisa aja dia mode pembelajarannya mungkin diambilnya yang lain. Yang kalau pengamatan observasi anak mungkin empiri bisa Bu melakukan pengetahuan sendiri dulu kan. Sedangkan di soal dimintanya berbasis project. Iya Bu. Iya, makasih Bu penjelasannya. Iya Bu. Oke. Jelas Bapak Ibu? Cukup? Iya Pak. Oke, baik. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Semangat Bapak Ibu. Tinggal ini ya, berapa hari lagi ya. Oke. Jadi apa namanya? Jangan pantang menyerah Bapak Ibu ya. Tetap optimis, insya Allah Bapak Ibu diberikan yang terbaik ya. Ini ada kesempatan, jangan disia-siakan. Udah optimalkan dari sekarang ya, maksimalkan dari sekarang semuanya Bapak Ibu. Jadi mumpung ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya ya. Belajar iya, capek iya, tapi semuanya untuk kesuksesan Bapak Ibu semuanya. Oke ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sampai ketemu besok lagi Bapak Ibu, ada simulasi biologi ya. Tetap semangat ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa disampaikan di grup ya. Terima kasih Bu Apri, Bu Yayu atas kehadirannya. Mohon maaf bila mana ada salah dalam penyampaian dan lain sebagainya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.